Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Lulu Anwaria. Alhamdulillah pemirsa podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah memasuki hampir 20 hari sudah terlewati ini ya guys. Semoga kita lebih diberi kesabaran dan keteguhan lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Sudah hadir bersama kita kembali Gus Aziz. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat nggak Gus? Alhamdulillah. Nggak bolong ya Gus, nggak ada sakit. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga ya Gus ya sampai Amin. nanti. Ini sudah beberapa hari lagi tak terasa ini kalau kita niat bersungguh-sungguh ya untuk berpuasa, insya Allah semua akan jalan. Walaupun ekstrim cuaca ini sangat ekstrim, panas, malam dingin sekali gitu. Dan ini ada bisa yang lebih ekstrim lagi, kondisi kantong. Oh. Sudah shopping mungkin kantong. Ya? Apa lebih shopping Ibu ya? Ini Gus, apa nih tema pada kali ini tentang pahala-pahala besar yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Jadi kita perkuat lagi nih Gus ya, tarawihnya dan seterusnya. Kadang kan di akhir-akhir bulan Ramadan ini makin capek, masjid makin ke depan. Ibu-ibu pakai yang jajan, kemudian shopping anaknya untuk persiapan lebaran dan sebagainya. Monggo Gus, untuk para pemirsa di rumah biar niatnya ini sungguh-sungguh lagi untuk mencapai kemenangan ini, pahala apa saja yang bisa diraih Gus? Monggo. Assalamualaikum pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah mencapai beberapa poin-poin yang sangat menentukan sebenarnya. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah momen atau waktu-waktu yang sangat menentukan untuk kita semuanya. Beberapa pahala-pahala besar pada Ramadan ini adalah sebenarnya sangat banyak sekali, tapi ada yang kiranya itu ada poin tersendiri bagi hal yang kita lakukan itu ya. Memang makna Ramadan kemarin kan kita sudah membahas itu tentang rahmat, maghfirah dan najih atau kemenangan ya. Pahala besar diantaranya yakni puasa dengan sungguh-sungguh. Jadi kita itu niat puasa yang sungguh-sungguh. Lillahi ta'ala. Semuanya puasa, jadi bukan hanya laparnya saja, bukan hausnya saja, tapi hatinya juga berpuasa. Ngeker istilahnya itu menahan hawa nafsunya. Nah, itu harus betul-betul juga kita lakukan. Ini kadang yang sulit Gus. Nah, kita ketemu teman itu ya kadang ngomongan samping kiri, samping kanan. Kemarin kejadian seperti itu. Itu gimana Gus? Ngekernya itu Gus? Ya, lebih banyak diam. Artinya apa? Kita harus kalau memang kita tidak bisa diam, kita menepi atau menyendiri atau mungkin dengan sendiri kita baca istighfar atau baca zikir atau baca Quran dan seterusnya. Kadang-kadang kita sudah tidak makan, tidak minum, tapi tidak marah-marah, tapi kadang-kadang terus riba. Itu sulit sekali. Nah, makanya apa? Kan puasa itu yang menilai pahalanya orang berpuasa itu kan Allah sendiri. Jadi yang mempunyai catatan itu Allah sendiri. Kalau pahala-pahala yang lain mungkin diwakilkan oleh dengan beberapa malaikat. Tapi untuk puasa Ramadan ini Allah sendiri yang akan menilainya. Dan berikutnya adalah taraweh. Ya. Jadi taraweh merupakan sholat sunat yang mempunyai nilai pahala yang sangat besar. Dan kita tidak akan menemui sholat taraweh
di bulan yang luar lain. Ramadan. Hanya di bulan Ramadan Allah memberikan rahmatnya melalui sholat tarawih ini, ya. Kemurahannya melalui sholat tarawih ini pahalanya luar biasa. Kalau Seperti bulan-bulan apa lain ini, Gus, ya? tidak Pahala akan tarawih ini, mendapatkannya. Gus? Ya, tidak bisa saya katakan dengan nilai ini sangat luar biasa pahalanya. Makanya selain itu dari segi keridhaan dan pahala, Allah juga memberikan itu kesehatan bagi kita. Sambil olahraga ini, sambil Gus, ya? olahraga. Coba jenengan misal habis berbuka gitu, kalau tidak sholat raweh itu malamnya bagaimana? Pasti gelembosi aras-aras atau bagaimana itu, ya kan? Perut buncit Nah, gitu. tapi dengan taraweh itu kondisi kita manfaatnya akan juga fit, bagi kesehatan lebih juga fit, bagus ya, Gus, lebih fit, ya, lebih stabil, lebih fit, lebih stabil. Alhamdulillah, ya. Ini kalau kita itu mungkin ya bukan tapi misalkan kita setelah Isya terus kita tidak melakukan tarawih, itu ada yang kurang rasanya. Tapi fenomena, Gus, kalau di awal, aduh Ramadan tiba nih, tarawih berjamaah, itu ramai sekali, Gus. Anehnya lagi, masih, Gus. Tapi ini kalau ini sudah mau ke terakhir ke belakang 5 hari ini di tanggal 25 ini sudah mendekati. Ini kayak kosong, Gus. Gimana ini ya cara menguatkan ini seperti mungkin apa? Sudah banyak godaan ya, mungkin dia waktunya padahal semakin ke belakang ini pahalanya semakin besar untuk melakukan itu. Jadi ya itu yang disayangkan, kadang-kadang banyak musola ataupun masjid yang ketika Ramadan menjelang akhir itu kok semakin maju. Jadi semakin habis yang melakukan. Atau mungkin, tapi saya tetap husnudzon, mungkin teman-teman ya saudara-saudara kita ini melakukannya mungkin di rumah. Ya, itu semoga seperti itu, karena memang luar biasa atau pahalanya yang kita dapat dari sholat tarawih ini. Ya, amin. Terus yang berikutnya itu adalah baca Al-Quran. Itu juga merupakan ya tadarus ya, mungkin kalau dia tadarus, karena pada bulan Ramadan ini juga Allah menurunkan Al-Quran yang di situ berbarengan dengan namanya malam Lailatul Qadar atau malam penentuan itu. Dan bacaan Al-Quran ini juga nantinya akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Penerang ya, penerang. Di kubur juga bisa membuat cahaya. Jadi itu tipsnya, Gus, agar bisa membaca tadarus Quran itu bisa berkhatam berkali-kali. Kan kita misalkan kan 2 lembar aja kadang kita capek satu juz misalkan. Sebenarnya kita sudah latihan, Gus, di madrasah juga ada kan one day one Quran, Quran. Tetapi itu pun kadang terasa berat gitu kan. Mungkin ada tips-tipsnya, mungkin kalau habis sholat berapa lembar itu biar tidak terasa berat, itu ya, kita kembalikan kepada niat kita dulu sebelumnya. Terus kalau kita tuh melakukan sesuatu ibadah khususnya, itu lakukan dengan yang paling disenangi dulu. Misalkan aku enjoy baca Quran itu mungkin setiap habis ini. Saya sekian ruku atau sekian lembar. Itu aja dibiasakan dulu. Jadi kita melakukan ibadah tidak dengan terpaksa. Kita baca Quran itu dengan sangat menikmati. Karena Quran itu adalah kalam Allah. Jadi firman-firman Allah yang ada di dalamnya itu yang kita bacakan. Itu juga merupakan sebuah obat hati ketika baik sakit ataupun tidak sakit. Itu jadi bukan diobati bukan hanya karena sakit, meskipun tidak sakit hatinya, itu Quran bisa memberikan ketenangan dalam hati kita, biar balance hidup kita, imbang lah. Setelah baca Quran kita juga ada beberapa pahala besar lainnya, yakni sodakoh. Sodakoh akan dilipat gandakan, terutama memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Itu pahalanya luar biasa. Misalkan nih Mbak Lulu puasa, saya puasa, saya sodakoh kepada Mbak Lulu, ya kan? Mbak Lulu dapat pahalanya mungkin 30.000, ya kan?
saya juga mendapatkan 30 Sama ya Gus. ribu. Sekarang saya ngirim takjil ke ibu Iya. itu berarti kan ibu kan juga puasa. Jadi Iya. pahalanya ibu juga akan Iya, mendapatkan pahalanya ibu tanpa mengurangi pahalanya ibu. Nah, iya. itu. Alhamdulillah Itu. luar biasa. Sedekah itu seperti itu. Apalagi ini habis ini kita ada namanya momen bagi takjil, bagi tali asih atau bagi apa itu namanya bingkisan kepada sudah sesama. selesai Gus. Sudah Di selesai. tanggal yang Alhamdulillah. kemarin kan kita Iya. sudah melaksanakan. Sedekah intinya sedekah, makanya ada zakat fitrah ya kan. Itu juga sebenarnya melatih momen dari awal itu melatih diri kita. Nah, ada selebihnya itu kita sedekah yang lain dan Makanya terutama ada lagi bulan Ramadan ya Gus, di situ banyak pendidikannya, pendidikan sedekah, pendidikan baca Al-Qur'an dan seterusnya. betul. Untuk diaplikasikan kepada kehidupan di bulan-bulan berikutnya. Bukan hanya Ramadan saja, tapi bulan-bulan berikutnya. Nggih. Setelah sedekah ya, kita itu ada juga pahala besar sekali di bulan Ramadan ini, yakni iktikaf. Iktikaf atau berdiam diri di masjid atau mungkin kalau di rumah ya di rumah untuk tempat perempuan sholat. apa kalau boleh, perempuan Gus? kayaknya sebaiknya itu di rumah. Iktikafnya di rumah ya Gus. Di musola atau tempat sholatnya di rumah, tapi juga bermunajat, beriktikaf, baca apa ya, intinya berdiam diri untuk apa? Mencapai, ya ini kan kita ini berburu ini. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita berburu. Jadi tanpa mengurangi semangat ibadah yang lain, tapi juga kita menambah semangat ibadah yang akan datang ini. Malam setelah kita 2/3 malam ini kita berburu apa itu beriktikaf atau bermunajat di dalam masjid. Kalau saya misalkan berburunya mungkin dengan menyiapkan sahur keluarga itu siapa tahu ya Gus ya, di situ itu juga kan bisa. Masuk di dalam sedekah tadi. Oh, masuk dalam sedekah, bukan dan masuk kalau ini di kan sini. iktikaf, jadi berarti harus berdiam ya. Ubudiyah atau ibadah kita mengingat Allah. Oh, gitu. ngoten ya Gus. Jadi apalagi ini mencapai apa? Mapak atau mencegat apa ya istilahnya? Menjemput namanya Lailatul Qadar. Dan semoga kita mendapatkan. Amin. Kalau kita mau berniat mau iktikaf ya. Ada? Tapi harus ada usaha di situ ya. Iya, iktikaf itu tadi di antaranya. Tidur-tidur aja enggak? Berarti pada waktu itu 1000 bulan ya kan, hanya tidur saja lah itu. Terus yang berikutnya adalah kita itu banyak berdoa dan beristighfar, terutama pada waktu berbuka ataupun waktu sahur. Kadang-kadang kita itu lupa berdoa. Gitu. Pada waktu kita berbuka puasa, saking senengnya akhirnya kan lali hanya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di situ adalah waktu-waktu mustajab. Untuk kita berdoa, waktu berbuka puasa itu waktu-waktu mustajab. Nanti jadi setelah asar hingga maghrib itu juga waktu mustajab. Nah, makanya apa di situ dianjurkan waktu berbuka itu kan berdoa. Bukan hanya langsung bismillah terus makan, tapi kan ada doanya itu kan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus kita berdoa memunajat yang lain bisa Gus berarti? Boleh. Nah, justru di situ kadang-kadang kita lupa momen-momen itu. Aja saya. Lah iya. Saking senengnya dari lapar habis itu kita lupa untuk berdoa yang lain. Alhamdulillah sekiranya kalau kita dapat melakukan segala hal itu kita mendapat pahala yang luar biasa gitu. Semoga pemirsa di rumah dengan momen Ramadan ini melatih dan mendidik kita agar kita melakukan pembiasaan itu bukan hanya untuk di Ramadan seperti membaca Al-Qur'an, kemudian bersedekah, kemudian doa dan zikir dan lain sebagainya yang halal yang baik yang telah disebutkan oleh Gus Aziz tadi. Betul. Semoga bulan Ramadan ini memberi inspirasi yang luar biasa bagi kita semua, terutama podcast kita Gus, podcast Kesesem MTSN 4. Semoga kita juga bisa istiqomah ya, bukan hanya waktu Ramadan saja ini ya. Artinya memberikan pengetahuan. Semoga tidak bosan yang menonton ya Gus ya. Terima kasih Gus Aziz atas perbincangan yang seru kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada pemirsa di rumah. Baiklah, saya Lulu Anwaria undur diri. Sampai jumpa di podcast Kesemsem edisi Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi, edisi Ramadan.